Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah GKTI Raja Daud. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik dan sukacita dalam beribadah pada minggu pagi ini. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudaraku. Kita memuji Tuhan, kita mengangkat pujian, kita katakan jiwaku sungguh merindukanmu. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Hari berganti, tahun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, jiwaku sungguh merindukanmu, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Hari berganti, hari berganti, tahun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus kau yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus kau kekasih jiwa. Yesus kau yang cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir
Yesus kau kekasih jiwaku, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus kau kekasih jiwaku. Terima kasih kau kekasih jiwaku, sampai akhir nafas hidupku. Memuliakanmu, meninggikan Yesus, memuliakan Bapa. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Kau baik, kau baik. Yesus kau cinta, Yesus, Yesus kau cinta, selamanya kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus kau kekasih jiwaku. Terima kasih Bapa. Biarlah cinta kami Tuhan terus membara di hati kami, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa buat teman sahabat kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan terus tolong mereka. Kiranya kami semuanya dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapan-Mu nyata bagi kami, bagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat menerima pesan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami dapat diubahkan Bapa dari hari ke sehari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Saudaraku, kita mau bersuka cita. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersuka cita tetap dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Jauh sedikit
jadi. Sorak-sorak muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Lebih seru lagi kita memuji Tuhan, saudaraku. Kita sama-sama katakan, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan kagum oleh. Dari awal sajikan pujian ini, bila topan keras melanda hidupku, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, kedua, adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus berbahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dari awal sajikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, buat saudara yang sedang merasakan beban berat dalam hidupnya, nikmati pujian ini, sama-sama kita nyanyikan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, kedua saudaraku, sekali lagi terus semangat lagi katakan, anak satu lagi.
Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau dan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Tiba saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Biar Tuhan yang menyelidiki hati kita. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Dari awal, ayo sungguh-sungguh katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana
Rajaku yang ditahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Aku muliakan, aku muliakan, ku agungkan, Kau layaki sembah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini di mana kami boleh ada sampai saat ini, boleh mengadakan setiap aktivitas kami semua karena anugerah Tuhan, berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kami, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang hamba sampaikan bukan berasal dari manusia, melainkan berasal daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapak, dan menjadi doa kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bila di pagi hari ini kita boleh melakukan menghadap Tuhan, datang kepada Tuhan, dan setiap pujian kita boleh berkenan kepada Tuhan. Hari ini, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah mempercayakan saya kembali untuk membawakan firman Tuhan, dan kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berbicara tentang pribadi yang diberkati. Hari-hari ini banyak yang ada begitu banyak hal yang sangat diperlukan oleh manusia, sangat diperlukan oleh manusia, terutama dalam hal beribadah. Dalam hal beribadah ada begitu banyak yang tidak sedikit yang berpikiran kalau beribadah itu fokusnya hanya dengan berkat, hanya mengharapkan berkat. Ada begitu banyak orang yang datang beribadah, ada begitu banyak orang yang rindu mencari Tuhan hanya dengan berkat, hanya karena mendengar berkat, oh di sana banyak berkat, datanglah berbondong-bondong. Tidak jauh berbeda daripada perjalanan Yesus waktu kepada umat-umatnya pada saat sebelum Yesus disalibkan. Ada begitu banyak orang yang diharapkan bukan sesuatu yang rohani, bukan sesuatu karakter yang membangun, tapi begitu banyak orang yang mencari Tuhan hanya karena berkat atau hanya karena mujizat. Makanya orang Kristen, kalau dibilang zaman sekarang, kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, orang Kristen lebih mementingkan berkat, lebih mementingkan mujizat daripada Tuhan. Lebih fokus kepada berkat, lebih fokus kepada mujizat. Apa yang dilakukan, apa yang enak yang Tuhan perbuat bagi dia, itulah yang jadi fokusnya. Tetapi Tuhan dinomor duakan dalam kehidupannya. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sih pribadi yang diberkati itu. Bagaimana sih pribadi yang berjalan seturut kehendak Tuhan. Bagaimana seorang Kristen itu bisa menikmati berkat Tuhan tanpa fokus kepada berkat saja, tetapi fokus kepada pribadi Tuhan. Fokus kepada pembentukan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini kita mau belajar dalam Markus pasal 10 ayat yang 46 sampai yang ke-52. Sini kita akan membacakannya. Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Sorry. Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak
Bartimeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Pergilah, panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dari perikop ini kita bisa belajar tentang bagaimana perilaku orang-orang yang ada di sekitar Yesus atau yang mengikuti Yesus. Ada begitu banyak hal yang kita lihat yang begitu menonjolkan, lebih memerlukan apa yang Tuhan lakukan, tetapi tidak pernah melihat proses apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita lebih membutuhkan berkat Tuhan daripada penyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar tentang pribadi yang diberkati. Bagaimana sih pribadi yang diberkati itu? Apakah harus setiap hari selalu dilimpahi dengan berkat? Apakah setiap hari selalu dialiri dengan berkat? Apakah setiap harinya harus hidup yang berkelebihan? Harus hidup yang selalu berkecukupan? Selalu hidup enak di dunia ini? Mari kita belajar. Mari kita sama-sama belajar apa sih yang berkat itu? Bagaimana sih pribadi yang menikmati berkat Tuhan dengan benar itu? Bagaimana sih pribadi yang diberkati Tuhan itu? Pribadi yang benar-benar diberkati Tuhan itu bagaimana? Kita mau lihat yang pertama adalah, mari kita lihat pasalnya. Ayat yang ke-46, ayat 46 mengatakan begini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Jadi yang pertama adalah bagaimana pribadi yang diberkati itu. Yang pertama, menggunakan talentanya. Artinya di ayat 46 ini berbicara tentang menggunakan kemampuan. Kata lain talenta, kemampuan atau kelebihan dari pribadinya yang dia miliki. Apa? Bartimeus di sini bilang, dikatakan mungkin kelebihan kemampuannya Bartimeus hanya berseru kepada Tuhan, atau pendengarannya dengan dia kekuatan feelingnya dia, oh Yesus sudah lewat, Yesus ini, makanya sehingga dia bisa mengeluarkan talenta itu, menyalurkan talentanya itu lewat suaranya, lewat seruannya, sehingga dia menerima berkat itu. Jadi yang pertama adalah mengenakan talenta agar diberkati. Setiap talenta yang dimiliki orang itu berbeda-beda. Ada yang memiliki talenta bermacam-macam, dan memiliki suara tinggi. Kalau dalam suara mungkin ya, atau menyanyi, ada yang suaranya tinggi, ada yang rendah, ada yang suaranya fals, ada yang bagus suaranya. Kemudian ada begitu banyak orang yang memiliki talenta yang luar biasa. Tetapi di sini kita belajar bagaimana penggunaan talenta itu. Bagaimana pribadi yang diberkati itu dengan talentanya. Kita mau diberkati, gunakan talenta sebaik mungkin. Jangan menyalahgunakan talenta. Kebanyakan hari-hari ini kita melihat
kebanyakan talenta banyak orang diberkatikan pribadi diberkati, tetapi justru menjadikan talentanya itu menjadi bumerang bagi dia sendiri, menjadi malapetaka buat dirinya sendiri. Itu banyak orang-orang hari-hari ini. Tidak sedikit orang-orang hari ini kita lihat talentanya bahkan menyerang dia sendiri, menjadi batu sandungan buat dia sendiri, sehingga dia jatuh, dia lupa dengan penyertaan Tuhan, dia lupa dengan campur tangan Tuhan dalam hidupnya, terlalu terlalu tergiur dengan talenta, terlalu enak hidup dalam talentanya itu, terlalu mengandalkan talentanya, terlalu menonjolkan talentanya itu, sehingga talenta yang dia miliki tidak menjadi berkat dalam hidupnya, malahan menjadi bumerang bagi hidupnya. Mari pada hari ini kita belajar, milikilah talenta, gunakanlah talenta yang Tuhan berikan itu sebaik mungkin. Gunakan talenta yang kita miliki itu menjadi berkat buat kita, dan pada saat kita diberkati, kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bartimeus sudah memberikan contoh kepada kita, dia menggunakan talentanya lewat suara, dia berseru, lewat apa lagi? Lewat feelingnya dia, lewat dia merasakan kepekaan yang dia miliki. Itulah talentanya dia yang Bartimeus miliki, sehingga dia gunakan untuk apa? Untuk dia diberkati, untuk dia menerima berkat itu. Apakah cuma Bartimeus bisa? Kalau Bartimeus bisa, kenapa kita tidak bisa? Apa yang kita miliki, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan untuk menjadikan pribadi kita yang diberkati Tuhan, menerima berkat yang daripada Tuhan. Bartimeus sudah memberikan contoh sehingga dia menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan tidak perlu meminta imbalan. Yang Tuhan tanyakan apa? Ketika Bartimeus, Yesus anak Daud, pada saat Yesus mendengar orang banyak menghalangi dia, begitu banyak, kalau dibilang banyak orang bilang, penafsiran mengatakan orang-orang yang menghalangi itu diibaratkan dengan masalah. Begitu banyak masalah yang menghalangi kita untuk maju, tetapi dengan kegigihan kita bisa mengalahkan masalah itu. Dengan ketekunan kita, masalah boleh kita lewati, sehingga suara kita sampai kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan jawab apa kepada Bartimeus? Jawaban Tuhan, apa yang engkau mau aku kehendaki? Apa yang engkau mau aku lakukan kepadamu? Tidak banyak pertanyaan yang Tuhan berikan. Tuhan cuma tak, kamu mau apa? Kamu mau apa dari saya? Tuhan bilang begitu ya. Bartimeus bilang, langsung dijawab oleh Bartimeus ya. Bartimeus menjawab, Bartimeus menjawab, aku ingin melihat. Seketika itu juga apa? Tuhan bilang apa? Pergilah, imanmu menyelamatkan. Amin. Hebat ya. Hanya dengan berseru, hanya dengan memiliki kepekaan, feeling yang kuat terhadap kehadiran Tuhan, terhadap penyertaan Tuhan, Tuhan bisa memberikan berkat. Kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kita bisa menjadi pribadi yang diberkati. Mari sama-sama kita belajar. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, menjadi pribadi yang diberkati. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang kedua. Bagaimana pribadi yang diberkati itu? Apakah harus kita membuat diri kita supaya selalu dilihat orang? Apakah harus kita gimana ya? Terlalu harus memegahkan diri kita? Mari kita lihat yang kedua. Tapi yang kedua kita mau belajar lagi lewat poin yang kedua ini dari ayat yang ke 47. 47 mengatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sini kita melihat ada sangkut pautnya dengan poin yang pertama dan yang kedua. Ketika kita menggunakan talenta kita,
Sebelum kita menggunakan talenta kita, kita harus apa? Harus koreksi diri kita. Harus selalu mengupgrade kepribadian kita. Mengupgrade diri kita dengan apa? Membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga apa? Yang kedua, memiliki firman Tuhan di dalam hidup. Itu yang pertama. Yang poin yang kedua. Sebelum kita menggunakan talenta kita, sebelum kita menjadikan talenta kita untuk menjadi berkat, kita harus tahu, kita harus lihat dulu, saya punya talenta. Apakah talenta saya ini, talenta yang ada dalam hidup saya ini, sudah saya sinkronkan dengan firman Tuhan yang ada dalam hidup saya? Apakah saya benar-benar hidup dalam firman itu, atau justru sebaliknya? Itu kita setiap harinya perlu pengupgradean diri, perlu pembaharuan. HP aja kalau udah lemot pasti di-upgrade kan. Setiap aplikasi dalam handphone pun setiap harinya harus ada pembaharuannya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau barang mati aja, benda mati aja perlu di-upgrade, apalagi kita. Makhluk hidup, manusia, seturut segambarnya Tuhan. Maka dari itu, perbaharui. Mulai bangun hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau mulai menjauh daripada Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau mulai kayak malas-malasan bangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin karena pengaruh pekerjaan sehingga engkau terlalu lelah, terlalu capek sehingga engkau mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Mari, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya firman itu tetap ada dalam hidup kita. Supaya selalu kepribadian kita, hidup kita itu selalu diingatkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Sehingga selalu ada pengupgradean dalam hidup kita itu. Sehingga kita setiap kali kita menggunakan talenta kita itu tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi poin yang pertama, menggunakan talenta untuk menjadi pribadi diberkati, dan yang kedua, memiliki firman Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, yang poin terakhir adalah bagaimana pribadi yang diberkati itu. Yang ketiga ada, mari kita lihat ayat yang 49 sampai yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Pergi, panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Banyak penafsir mengatakan, banyak pengkhotbah mengatakan, atau ya yang baca Alkitab mengatakan, pendeta-pendeta mengatakan, menanggalkan jubah itu berarti menanggalkan semua kehidupan lama, menanggalkan semua beban hidupnya yang menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan itu. Bukan Tuhan, ingat, bukan Tuhan yang menghampiri dia. Tuhan hanya memerintahkan murid-muridnya untuk apa? Untuk memanggil dia. Tuhan bilang apa? Panggillah dia. Sehingga murid-muridnya datang untuk memanggil dia. Murid-muridnya berkata apa? Murid-murid Yesus mengatakan, kuatkanlah hatimu, sebab dia memanggil engkau. Ya. Jadi pada saat murid-murid yang memanggil, lalu teman-teman mengatakan Bartimeus menanggalkan jubahnya. Kalau dibilang bahasa penafsirannya, menanggalkan bebannya, menanggalkan semua yang menghalangi dia kepada Tuhan, sehingga dia datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dia menerima berkat itu. Lanjut ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat
itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Kita melihat di sini nomor 3, memiliki iman dalam kehidupannya. Kita melihat orang buta tersebut setelah dia menerima berkat, setelah dia mendapatkan apa yang dia mau dari Yesus, dia lari? No. Tapi Tuhan bilang, setelah dia menerima berkat itu, setelah dia disembuhkan, dia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Luar biasa ya. Dia menerima berkat bukan melampiaskan kesenangannya dengan pergi meninggalkan Yesus, dengan berfoya-foya atau dengan berteriak, saya sudah sembuh, saya menerima, saya diberkati. No, tetapi dia mau mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dalam ayat ini mengatakan, dalam ayat 52 mengatakan, ayat yang bagian B, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Setelah dia menerima itu, artinya apa? Setelah dia menerima penyembuhan, menerima berkat yang dia inginkan itu, dia memiliki iman yang kuat pada Tuhan. Menjadikan kesembuhan itu sebagai tiket untuk apa? Untuk dia melanjutkan perjalanan dengan Tuhan. Ada kebanyakan di antara kita hari-hari ini, setelah kita menerima berkat, bukannya mengucap syukur kepada Tuhan, bukannya ingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, tapi apa? Kebanyakan lupa dengan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Dan sebaliknya juga, ketika berkat itu mulai tidak datang lagi, tidak ada lagi sama kita, ataupun kita sudah mulai kesusahan, baru kita ingat Tuhan. Baru kita berseru, Tuhan, aku mau berkat. Kapan Tuhan berkati aku? Tuhan berkati aku setiap harinya. Tetapi pada saat kita sudah diberkati, lupa dengan apa yang pernah sudah kita ucapkan. Kebanyakan manusia kita seperti itu. Lupa. Barangnya kalau peribahasa bilang kacang lupa kulitnya. Begitulah dengan kita. Begitu dapat yang enak-enak, begitu dapat berkatnya, begitu dapat mujizatnya, lupa. Ya kan? Ada begitu banyak ilustrasi daripada dalam Alkitab yang kita bisa baca di Alkitab. Dari kisah 10 orang juga yang menerima mujizat, menerima kesembuhan. Berapa orang yang bertahan? 1 orang. Lebih daripada itu meninggalkan. 1 dari 10 orang itu yang mungkin masih bertahan mengikut Tuhan. Nih, mari kita belajar hari ini. Kita belajar memiliki iman yang setiap harinya ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, ketika kita mengalami mujizat daripada Tuhan, bukan kita lari, bukan iman kita semakin lemah, tetapi iman kita semakin bertumbuh pada Tuhan. Berkat apa itu? Jangan berpikiran berkat itu selalu berkat jasmani. Selalu berkat itu berkat-berkat yang enak gitu ya. Berkat yang memuaskan. No. Berkat itu yang Tuhan kehendaki itu bukan berkat yang seperti kita harapkan. Ada begitu banyak hal macam berkat yang bisa Tuhan kehendaki. Bisa itu masalah. Masalah pun berkat. Makanya Paulus mengatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu artinya apa? Berkat itu. Baik itu keadaanmu nggak enak, keadaanmu enak, bersyukur, mengucap syukur. Itulah berkat Tuhan. Ketika engkau dapat masalah, ketika engkau dapat proses yang begitu keras dari Tuhan, atau begitu engkau mendapatkan pendisiplinan daripada Tuhan, enggak enak memang pendisiplinan, tetapi kedepannya ada sesuatu mujizat yang Tuhan sediakan. Jadi jangan pernah meremehkan setiap proses yang Tuhan berikan. Jangan pernah lari daripada berkat yang Tuhan berikan. Jangan meninggalkan jaminan yang Tuhan berikan kepadamu.
Engkau diberkati, engkau meninggalkan Tuhan. Engkau susah, engkau datang ke sama Tuhan. Tuhan mungkin kalau itu manusia biasa kali, mungkin Tuhan bilang begini. Kita mendapat berkat, kita senang, kita pergi dari Tuhan. Ketika kita susah, datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, kau pikir saya ini rumah sakit kah? Kau sakit, kau datang. Kau sembuh, kau pergi. Manusia aja tidak suka digituin, apalagi Tuhan gitu. Jadi hari ini mari kita belajar. Yang pertama, milikilah talenta. Gunakanlah talentamu sebaik mungkin supaya apa? Engkau menerima berkat, menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Dan sehingga talenta yang kau miliki itu menjadikan engkau pribadi yang memiliki firman dalam hidupmu. Dan firman itu setiap harinya membentuk karaktermu menjadi pribadi yang memiliki iman yang level yang tinggi. Menjadi pribadi yang mengalami proses Tuhan lebih harinya, lebih dibaharui sehingga engkau selalu teguh dalam Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita boleh belajar dari ketiga hal itu untuk supaya kita menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Ada begitu banyak contoh-contoh atau begitu banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini, tetapi hanya ada 3 ini yang bisa saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Biarlah 3 poin ini boleh kita pelajari, boleh kita renungkan dalam hidup kita. Pribadi saya ini sudah menjadi pribadi berkat belum? Pribadi ini berkati belum? Atau hanya pribadi saya yang mengalami berkat, tetapi orang lain tidak mengalami berkat dari hidup saya. Mari sama-sama kita merenungkan, sama-sama kita belajar dari poin yang kita terima hari. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Biarlah pagi hari ini kami boleh belajar. Sore hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan, di mana kami boleh diajarkan lewat penggunaan talenta kami dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya, tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap bisa berkata, terima kasih Tuhan. Kami tetap bisa bersyukur, kami tetap bisa berkata, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan, memiliki Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Urapi kami, materaikan firman yang kami dengar pada saat hari ini. Biarlah firman itu kami boleh hidupi dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami materaikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita memuji Tuhan sekali lagi, saudaraku. Kita katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai menerpa. Janjimu di dalam pulihkan jiwa. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
dan bertahan, karena Yesus selalu menumpukan berdiri dan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kiranya terus dukung pelayanan kita, apapun yang terjadi, kiranya bantu terus pelayanan GKTI Raja Daud, baik itu media sosial dan pelayanan yayasan dan selainnya. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami bisa memuji memuliakan nama-Mu di hari kudus-Mu. Menaikkan pujian dan biarlah itu menjadi kesukaan-Mu. Dan firman yang ditabur, kiranya dimateraikan oleh Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang sudah membantu pelayanan gereja-Mu GKTI Raja Daud, yang sudah memberikan persembahan dan perpuluhan. Kiranya Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati segala usahanya. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, dan jalan keluar. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat pelayanan gereja-Mu GKTI Raja Daud. Segala visi, misi, program kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi kehendak-Mu, dan kami semua anak-anak-Mu, hamba-Mu, hanya ingin taat melakukan pelayanan ini. Pakailah hamba-Mu bersama majelis dan jemaat bersinergi, terus memajukan GKTI Raja Daud untuk terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat semua rekan-rekan saudara atau teman kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kesehatan dan pemulihan, agar mereka kembali bisa beraktivitas, bisa kembali bekerja, dan beribadah bersama saudara seiman. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya berkat Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Kiranya di tahun-tahun politik ini, Tuhan yang tetap jaga bangsa ini, agar jauh dari hal-hal yang buruk yang menimpa bangsa ini. Terima kasih Bapak, Tuhan pakai pemerintahan dari pusat sampai daerahnya, untuk bersinergi memajukan bangsa ini. Tuhan yang tutup bungkus semua, anak-anak Tuhan, orang-orang di bangsa ini, agar jauh dari hal-hal buruk lainnya. Kiranya anak-anak Tuhan di bangsa ini bisa menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia, membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, sehingga banyak jiwa bertekuk lutut, mengaku hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Terima kasih dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat kita menjalani aktivitas minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap setia dalam beribadah, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia dalam mengikuti channel-channel ini, GKTI Raja Daud. Kiranya kita semuanya dapat menerima berkat dari firman Tuhan setiap hari minggunya. Sampai jumpa hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan Shalom.